Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif Asy-Syaikh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna. As-Sami'u wa huwa ismun takarrara wuruduhu fil Qur'ani fima yaqrabu min 50 mawdi'an. Minha qawlu ta'ala قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله السميع, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dalam kitabnya Fiqh Asma'ul Husna menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Nama As-Sami' ini diulang-ulangi dalam Quran Karim sekitar 50 tempat. Dari 50 tempat Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya ini, yaitu As-Sami'. Di antara tempat tersebut firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan kepadamu perihal suaminya. Itu Khawlah bintu Tha'labah yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal suaminya. Suaminya menziharnya. Menzihar dalam bahasa Arab, zihar adalah hukuman dari seorang suami kepada istri, di mana suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu haram bagiku sebagaimana punggung ibuku. Namanya zihar, adalah merupakan bahasa kiasan. Sebagaimana aku haram mencampuri ibuku, engkau kuharamkan bagi diriku sebagaimana haramnya ibuku. Dalam Islam, zihar ini perkara yang besar, terlarang. Tak boleh seseorang mengharamkan yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, menyamakan istrinya yang halal baginya dengan ibunya yang haram dia campuri. Karena itulah dia datang kepada Rasulullah melaporkan suaminya menziharnya. Allah berfirman wa tashtaki ilallah, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang mukmin, mengeluhnya kepada Allah, bukan mengeluhnya di medsos. Banyak orang-orang mengeluh di medsos. Ya, ini adalah perkara yang fatal, menunjukkan kurangnya iman, kurangnya akidah, sehingga mengeluh kepada manusia. Cintanya ditolak, mengeluh kepada manusia. Ya, keluhlah kepada Allah Jalla wa'ala, lapor kepada Allah. Usahanya hancur, mengeluh kepada manusia. Wa tashtaki ila Allah, dia mengeluh kepada Allah Tabaraka ta'ala, melapor kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Dia datang kepada Nabi karena perkara-perkara aib. Dia malu terdengar orang banyak. Dia berbicara kepada Nabi berbisik-bisik di rumah Ibunda Aisyah. Ibunda kita sendiri tak mendengarnya secara jelas, kecuali hanyalah suara-suara orang-orang berbisik. Sementara Allah mendengar perbincangan keduanya. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar segala sesuatu, basir dan maha melihat.
Wa qauluhu ta'ala, juga dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai'un, tidak akan pernah ada yang dapat sama sebagaimana Allah. Wa huwas samiul basir, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaid, dan ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah, minal baiti wa Ismail, ditemani oleh putranya Ismail. Rabbana taqabbal minna, kedua-duanya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami ini. Innaka antas sami', sungguhnya engkau mendengar perkataan kami, al-alim, mengetahui kondisi kami. Nah, والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات عن اختلاف اللغات وتفنن الحاجات قد استوى في سمعه سر القول وجهره سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وسمع سمعه الأصوات كلها فلا تختلف عليه الأصوات ولا تستبه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا يغلطه تنوع المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. Was-sami', dan nama Allah As-Sami' yaitu alladzi yasma'u jami'al aswat, dialah Tuhan Allah yang mendengar segala macam bentuk suara. Al-ikhtilafil lughat, dengan segala macam bentuk perbedaan bahasa. Wa tafannunil hajat, dengan segala macam aneka permintaan manusia, doa-doa manusia, doa makhluk kepadanya. Allah dengar semuanya. Bahkan Allah mendengarkan segala macam hajat hewan-hewan ternak, hewan-hewan kecil, semut-semut. Nabi Sulaiman pernah lewat ketika ingin meminta agar Allah turunkan hujan, ingin melaksanakan salat istisqa. Dia mendengarkan suara semut merintih kepada Allah Jalla wa Ala, mengangkatkan tangan-tangannya ke atas. Ya Allah, janganlah kau haramkan kepada kami rahmatmu, hujanmu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Maka Sulaiman pun berbalik, dia berkata kepada kaumnya, pulanglah. Faqad suqitum bighairikum, sungguh kalian telah diturunkan Allah, akan diturunkan Allah hujan dengan sebab doa selain kalian. Allah mendengarkan segala macam bentuk suara, dengan segala macam bahasa, dengan segala macam bentuk permintaan yang beraneka. Semuanya Allah dengarkan. Wa qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala perkataan yang dirahasiakan, perkataan yang disimpan dalam hati seseorang, perkataan hati atau yang dibisikkan ke telinganya sendiri, maupun perkataan disebutkan dengan terang-terangan, dijelaskan, didengarkan manusia. Sama bagi Allah Tabaraka Ta'ala. Adapun kita hanya mendengar suara yang dijaharkan, itu pun jika memang dijaharkan dengan jahar yang membuat kita dapat mendengarnya. Adapun Allah Jalla wa Ala, Allah mendengarkan segala suara, baik yang dijaharkan atau yang disirkan. Allah berfirman, sawa'un minkum man asarul qawla wa man jahara bih. Sama saja bagi Allah di antara kalian ada orang-orang yang merahasiakan perkataan, menyembunyikannya, dan orang-orang yang menjelaskan perkataan tersebut. Wa man huwa mustakhfin bil lail. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala orang yang bersembunyi daripada kegelapan malam. Ketika malam pekat dia bersembunyi, berbuat kejahatan, kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala sama bagi Allah orang yang bersembunyi di malam hari. Wa man huwa saribun bin nahar, atau orang yang berjalan terang-terangan di siang hari. Tak ada beda bagi Allah, sama saja. Kita hanya dapat melihat ketika ada terang, ketika siang hari. Malam hari kita tak bisa melihat. Allah Jalla wa Ala sama baginya siang dan malam. Sama bagi Allah suara yang tersembunyi atau suara yang jahar. Semua dikenal Allah, diketahui Allah, dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'a sam'uhul aswati kullaha. Dia mendengarkan segala macam suara. Fala takhtalifu 'alaihi al-aswat wa la tashtabih. Tak pernah bagi Allah Subhanahu wa taala bercampur baur semua suara, sehingga samar bagi Allah.
Adapun kita, antum mendapat mendengar suara saya karena hanya saya yang berbicara. Andai kata ada 5 orang semacam saya di depan ini semua bicara, bisa antum paham. 5 orang, 1, 2, 3 sama-sama bicara, bisa antum paham? Tak paham. Gila orang itu. Semua bicara, siapa mau dengar? Subhanallah. Allah Jalla wa'ala, setiap orang berdoa, bermunajat kepadanya, meminta kepadanya, kadang tak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Padang dia, hanya bisa bahasa Batak, hanya bisa bahasa Sunda. Allah Jalla wa'ala mengetahui semua suara mereka, memahaminya, mendengarnya. Jalla wa'ala. Fala takhtalifu alaihi al-aswat wa la tashtabih. Tak ada sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala akan serabut, campur baur segala macam bentuk perkataan, samar karena campur baurnya, tidak. Wala yashghaluhu minha sam'un an sam'in. Allah Subhanahu wa taala tak akan dibuat sibuk gara-gara mendengarkan suara yang satu untuk mendengarkan suara yang lainnya. Kita jika fokus dengan seseorang bicara, kemudian datang orang bertanya, semua ngajak kita bicara, ketika kita disibukkan dengan ini, kita tak mampu mendengarkan yang ini dan itu. Tapi Allah, dia dengarkan suara fulan, dia dengarkan suara Allan, dia dengarkan suara Zaid, dia dengarkan suara Amru, semua dia dengarkan. La yaghlituhu tanawu'ul masail. Tak pernah bercampur baur bagi Allah segala macam bentuk permintaan manusia. Andai kata ada 10 orang, suruh masing-masing minta kepada kita hajatnya. Ini minta uang, ini minta mobil, ini minta. Ketika 10-nya dikumpulkan semua, kita lupa yang mana minta mobil, yang mana minta uang, yang mana minta perak. Allah Jalla wa ala ta'ala baginya yang samar Subhanahu wa ta'ala. La yaghlituhu tanawu'ul masail. Tak akan pernah bercampur baur beragam permintaan manusia. Tak ada yang bercampur baur sehingga salah alamat, salah memberikan. Kalau kita diminta orang banyak, kadang-kadang salah alamat. Ya, yang minta A kita kasih B, yang minta B kita kasih C, tapi tidak dengan Allah Jalla wa ala. Wala yubrimuhu kathratus sa'ilin. Tak pernah menyulitkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dengan banyaknya orang-orang yang meminta. Naam. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. Imam Ahmad meriwayatkan dan yang lain-lain selain beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Sungguh telah datang perempuan itu yang melaporkan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berbicara kepada Nabi, sementara aku ada pada satu sisi rumah, aku tak mampu mendengar sepenuhnya apa yang dia katakan. Padahal Allah mendengar dari atas langit ke-7. Maka Allah turunkan ayat, sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang melaporkan suaminya kepadamu, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan riwayat lainnya perempuan itu berkata, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Maha tinggi Allah, maha berkah Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Naam. بل لو قام الجن والإنس كلهم من أولهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في صعيد واحد وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة وكل عرض حاجته وكل تحدث بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين لا سمع أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. Naam. Balau qamal jinnu, sekiranya seluruh bangsa jin, wal ins, seluruh bangsa manusia, ya, kulluhum min awwalihim ila an yaritha Allahu al-ardh wa man 'alayha fi sa'idin wahidin, jika dikumpul atau berkumpul seluruh bangsa jin, seluruh bangsa manusia dari awal hingga akhir zaman,
hingga bumi ini Allah Subhanahu wa taala mewarisinya. Maksudnya hari kiamat mereka semuanya dikumpulkan dalam satu saf, satu baris. Wa sa'alullaha jami'an fi lahzatin wahidah. Ya, jika dikumpulkan seluruh manusia sejak diciptakan manusia Adam, sejak diciptakan bangsa jin, seluruhnya dikumpulkan sampai hari kiamat, diberdirikan di satu tempat dalam satu baris, dan setiap orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Wa kullun arada hajatahu, setiap makhluk itu menghadapkan kepada Allah segala hajatnya. Wa kullun tahaddatsa bilahjatihi, setiap makhluk itu bicara dengan bahasanya, ya, dengan lahjatnya, dengan logatnya, wa lugatihi, dengan bahasanya. Ya, manusia berapa miliar jumlahnya, berapa bahasa. Di negeri kita ratusan bahasa. Batak aja bercabang-cabang, ada bahasa Batak Karu, Batak Pak-Pak, ya, Batak Mandailing, Batak Nias, dan seterusnya. Baru satu. Ya, logatnya pun Sunda, banyak logatnya. Subhanallah. Baru satu negeri, bagaimana satu dunia. Betapa banyak bahasa di dunia ini, betapa banyak dialek di dunia ini, ya. Berapa miliar jumlah manusia, berapa banyak jumlah jin, semua bahasa, semua berbicara dengan lahjahnya, dengan dialeknya dan dengan bahasanya. La sami'ahum ajma'in. Pastilah Allah dapat mendengarkan semua yang mereka katakan, semua yang mereka minta. Duna an yakhtalita alaihi sautun bi sautin, tak perlu harus bercampur baur suara dengan suara lainnya sebagaimana kita. Au lughatun bi lughah, tak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala khawatir kita bercampur baur antara bahasa dengan bahasa. Au hajatun bi hajah, atau bercampur baur antara permintaan yang satu dengan permintaan yang lain. Naam. Wa min ad-dalaili 'ala hadha qawluhu subhanahu fil hadits al-qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mukhitu idza ghumisa fil bahri. Al-mikhyatu illa kama yanqusul mikhyatu idza ghumisa fil bahri. Wa min ad-dalaili 'ala hadha, dan dalil tentang hal ini bahwasanya Allah mampu mendengar seluruh suara makhluknya, manusia maupun jin, ya, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama kali kuciptakan hingga yang paling akhir, bangsa manusia, bangsa jin, semua berdiri dalam satu baris, semuanya meminta kepadaku, dan aku memberikan setiap orang apa yang dia minta. Allah tak akan pernah sedikit pun kurang baginya, tak akan pernah mengurangi sedikit jua pun daripada kerajaanku, kecuali sebagaimana berkurangnya air laut ketika dimasukkan padanya jarum. Andai kata masukkan jarum, tariklah jarum tersebut, berkurang enggak air laut? Berapa yang menempel di jarum? Masukkan jarum, tarik, paling yang menempel hanya sedikit sekali, ya, di dalam jarum tersebut. Dan air laut tak pernah berkurang ketika dimasukkan padanya jarum. Subhanallah. Artinya ketika seluruh makhluk yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, bangsa jin yang begitu banyak jumlahnya, bangsa manusia, dari awal hingga akhir semuanya meminta, semua Allah kabulkan, tak ada yang enggak dikabulkan. Apapun yang mereka minta dikabulkan, tak pernah mengurangi kekayaan Allah Jalla wa'ala. Paling-paling berkurangnya kerajaan Allah dari permintaan mereka bagaikan berkurangnya air laut ketika dimasukkan padanya apa? Jarum. Tuhan kita Maha Kaya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita banyak berprasangka jelek kepada Allah, padahal Dia Maha Kaya, senantiasa melimpahkan rezekinya. Kita selalu bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita khawatir tak makan, kita khawatir tak dapat rezeki, kita khawatir rezeki seret, kita khawatir banyak kekhawatiran. Padahal Allah Maha Kaya, padahal Dia memang telah mengatur rezeki kepada kita.
Tak semua dia serahkan, tapi dia atur dengan ketentuan yang telah dia takar agar kita mampu menerimanya. Sebab jika tidak ditakar, habis kita binasa. Perumpamaan dunia ini menikmatinya bagaikan seekor semut. Dia melihat madu, kemudian dia ambil sedikit madu tersebut, terasa nikmat. Subhanallah. Dia dekat ke pinggir, dia minum sedikit madu, terasa nikmat. Tak sabar akhirnya nyemplung ke dalam madu. Mati dia, tak bisa keluar daripada madu. Begitulah dunia ini. Nikmat karena kita ambil sedikit-sedikit. Coba sekaligus dapat rezeki besar. Subhanallah. Banyak orang tenggelam binasa gara-gara rezeki besar. Ya. Kadang-kadang orang dapat uang PHK pun akhirnya dia tersesat. Ya, dapat uang PHK 300 juta, setengah M. Ya, akhirnya dia di setengah M juga, dia setengah modar. Tak mampu dia ya menggunakan dengan baik dan benar. Maka syukurlah nikmat yang sedikit-sedikit itu. Kadang-kadang kita menggerutu, payah pasar, sepi pasar, rezeki seret, selalu menggerutu. Gaji tak naik-naik. Subhanallah. Padahal itu yang Allah tentukan, ya, yang terbaik bagi kita kala itu. Subhanallah. Jadi itulah kata Allah Jalla wa'ala. Aku berikan setiap mereka apa yang mereka minta, tak mengurangi kerajaanku, kecuali hanyalah bagaikan berkurangnya air laut ketika dimasukkan padanya jarum. Naam. Wa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fakunna idza alawna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basiran qariba wa qawluhu irba'u ala anfusikum ay urfuku bi anfusikum fala tukallifuha bi raf'i aswatikum fa innahu la hajata ila dhalik fa inna man tukabbirunahu sami'un basirun yasma'ul al-aswati al-khafiyata kama yasma'ul jahriyata. Dan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dalam kitab mereka Sahihain dari jalur Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari kami berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Dan setiap kami ketika itu sedang bertakbir dengan suara tinggi. Ketika berjalan mereka memuji Allah, mereka bertakbir dengan suara yang tinggi. Maka Nabi SAW mendengar kami berzikir dengan suara tinggi, bertakbir dengan suara tinggi. Dia berkata, irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian, nanti habis suara kalian. Dan yang kalian seru itu, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Bukanlah zat yang peka sehingga menjerit-jerit. Dan dia bukanlah tak hadir, dia hadir bersama kalian, tidak peka. Coba antum bicara sama orang peka, ajab. Woi bulan, tak dengar. Allah bukan zat yang peka. Berdoa tak usah menjerit-jerit, Allah dengar. Ya Allah, tak usah. Dalam hatimu kau katakan, atau kau pendengarkan telingamu sendiri, Allah dengar. Tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kasihani diri kalian, sesungguhnya dia yang kalian seru itu bukanlah zat yang peka, lagi tak ada. Walakin tad'una sami'an basiran qariba. Yang kalian seru adalah zat yang dia maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Bahkan dia lebih dekat kepada kalian daripada punuk unta kalian atau leher-leher unta kalian. Subhanallah. Jadi perkataan irba'u ala anfusikum ay urfuku bi anfusikum. Kasihan dari kalian. Capek kalian menjerit-jerit, tak guna. Dia dengar apa yang kalian minta. Fala tukallifuha bi raf'i aswatikum. Jangan kalian membeban diri kalian mengangkat suara tinggi-tinggi dalam berzikir kepada Allah. Sesungguhnya Allah tak butuh demikian. Dia bukanlah Tuhan yang peka. Subhanallah. Sesungguhnya Tuhan yang kalian agungkan, kalian besarkan, dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi melihat, mendengar segala macam suara yang tersembunyi dan segala suara yang jelas, yang dikeraskan. Dan ini menunjukkan zikir dengan suara kuat itu tak benar. Teriak-teriak,
La ilaha illallah. Tak perlu. Nabi tak pernah ajarkan sampai bergoyang masjid gara-gara tahlilnya. Kadang-kadang masjid tak bisa bergoyang karena masjidnya kokoh seperti Sabil Najah ini. Badannya bergoyang-goyang. Subhanallah. Tak benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Zikirlah engkau sebut Tuhanmu dalam dirimu. Tadarruan, dengan merendahkan dirimu. Wa khifatan, dengan suara yang perlahan. Kalau antum mau zikir keras, azan. Nah, silahkanlah, bantelah itu. Teriaklah antum sebagaimana kawannya. Kalau azan gak pernah dipelan, kencang suaranya. Memang tempatnya untuk berzikir keras, azan. Bertalbiyah. Ya, disuruh gitu memang keras agar tampak syiar Islam. Labbaik Allahumma labbaik, itu Allah yang suruh. Maka jangan dikiaskan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ya, semuanya ada tempatnya. Kalau kau memang mau berzikir keras, minta supaya kau jadi muazzin. Azanlah, angkat suara keras-keras. Ya, ketika berhadapan dengan musuh, bertakbirlah keras-keras. Itu diperintahkan, bukan ketika demo. Ini ketika demo. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.